Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, mari kita lanjutkan untuk materi akhlak kitab yang dalam hal ini kita menggunakan kitab Taisirul Khalaq. Dalam kitab Taisirul Khalaq, bab pertama adalah takwa. Ya imtisalu amamirillahi azza wa jalla. Adapun takwa adalah mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu sendiri ataupun bersama orangnya. Jadi definisi takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu sendiri maupun waktu bersama dengan orang lain. Dalam suatu kitab dicontohkan bahwasanya ada seorang ahli ibadah yang bernama Hamid Al-Lafaf. Ketika hari Jumat, Hamid Al-Lafaf ini hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Di situ bersamaan dengan waktunya dia mengaliri ladang yang waktu itu ladangnya sedang kekeringan dan bergantian mengaliri ladang tersebut dengan sawah milik orang lain. Kemudian bersamaan dengan hal itu, khimar atau tunggangan satu-satunya Hamid Al-Lafaf ini hilang, entah kemana. Kemudian di waktu bersamaan juga Hamid Al-Lafaf ini waktunya dia untuk menggiling gandum atau di Indonesia menggiling padi untuk makan setiap hari keluarga Hamid Al-Lafaf tersebut. Akan tetapi tiga-tiganya mulai mengaliri sawah, mulai mencari himar atau hewan tunggangannya. Kemudian waktu penggilingan gandumnya dia tinggalkan karena Hamid Al-Lafaf ingin untuk menjalankan perintah Allah yang berupa melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat dipun laksanakan dengan Hamid Al-Lafaf. Hamid Al-Lafaf tidak menghiraukan waktunya mengaliri sawah, tidak menghiraukan mencari himar yang hilang miliknya. Hamid Al-Lafaf juga menghiraukan gandum yang akan digilingnya. Tapi Hamid Al-Lafaf benar-benar luar biasa, ingin menjalankan perintah Allah yang waktu itu berupa melaksanakan sholat. Setelah Hamid Al-Lafaf melaksanakan sholat Jumat, Hamid Al-Lafaf pulang. Beliau tidak menuju ke rumahnya, tapi menuju ke ladangnya. Alangkah terkejutnya Hamid Al-Lafaf ketika melihat bahwa ladangnya yang kering dan waktu itu waktunya mengaliri sawah ditinggal sholat Jumat ternyata sudah penuh dengan air. Hamid Al-Lafaf hanya tergeleng
beranjaklah Hamid Al-Lafaf pulang. Dalam perjalanan menuju rumahnya Hamid Al-Lafaf mendengar suara keledainya. Hamid Al-Lafaf pun langsung menuju ke kandang. Lagi-lagi Hamid Al-Lafaf sangat terkejut karena himar yang hilang sudah kembali ke kandang. Kemudian Hamid Al-Lafaf sambil terheran-heran pun menuju ke rumahnya. Pelan-pelan dia menginjakkan kakinya ke rumah. Ternyata hidungnya pun mencium bau masakan yang sungguh sangat enak. Hamid Al-Lafaf pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada keluarganya. Assalamualaikum. Istrinya pun membukakan pintu tersebut. Setelah dibukakan pintu tersebut, alangkah terkejutnya lagi Hamid Al-Lafaf ketika melihat di ruang tamunya sudah tersedia makanan-makanan yang dimasak oleh istrinya. Tanyalah Hamid Al-Lafaf kepada sang istri, "Wahai istriku, apa yang terjadi hari ini?" Kemudian Hamid Al-Lafaf bercerita, "Sepulang saya melaksanakan perintah Allah yang berupa melakukan sholat Jum'ah, saya menuju ke sawah, dan sawah itu aslinya kering. Giliran kita untuk mengalir sawah, saya tinggal untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Tapi setelah saya sholat Jum'ah, sawah tersebut sudah penuh dengan air. Apa yang terjadi wahai istriku?" tanya Hamid Al-Lafaf. Kemudian istri Hamid Al-Lafaf pun menjawab, "Wahai suamiku, tadi ketika giliran tetangga sawah kita untuk mengaliri air ke sawahnya, dia tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Dia menunggu sawahnya untuk mengaliri sawahnya karena sudah gilirannya. Akan tetapi sawah yang dialirinya itu ternyata ada lubang, yang mana lubang tersebut dibuat jalan air untuk menuju ke sawah kita, dan akhirnya sawah kita pun penuh dengan air." Hamid Al-Lafaf pun menanyakan perkara yang kedua, yaitu bagaimana cerita himar itu kembali kepada tempatnya. Kemudian istrinya pun menjawab, "Wahai suamiku, ketika tadi orang-orang melaksanakan sholat Jum'ah, pintu rumah kita diketuk. Entah tuh siapa yang mengetuk. Ketika saya buka pintu tersebut, ternyata himar kita sudah ada di depan rumah. Dan jauh dari sana ada seekor singa yang menggiring himar kita. Kemudian saya buka kandang daripada himar tersebut, dan himar itu pun masuk ke kandang kita." Hamid Al-Lafaf tergeleng-geleng. Kemudian beliau bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Lalu bagaimana wahai istriku cerita daripada masakan-masakan yang telah kau hidangkan ini, yang baunya sangat enak?" Istrinya pun menjawab, "Wahai suamiku, ketika engkau meletakkan gandum untuk mengantri menggilingkannya, tetangga kita ada yang tidak melaksanakan sholat Jum'ah. Dia mengantri gilingan tersebut. Sesudah digiling, gandum itu dibawa pulang. Ternyata gandum yang dia bawa pulang atau padi yang dia bawa pulang itu bukan miliknya, akan tetapi milik kita. Lalu tetangga kita membawa gandum tersebut ke rumah kita, dan tanpa membuang waktu gandum tersebut lalu saya masak untuk saya hidangkan kepadamu." Masya Allah, sungguh terkejutnya Hamid Al-Lafaf.
Kemudian Habib Al-Lafa pun mengangkat kepala seraya berdoa, wahai Tuhanku, aku hanya mengikuti satu perintah, tetapi engkau menuruti 3 kemauanku, yakni mengantri gandum untuk digiling, mengairi air untuk sawah, kemudian mengembalikan himar yang hilang. Ini adalah contoh bagaimana orang itu harus takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik ketika sendiri atau bersama-sama. Semoga kita semuanya bisa menjalankan takwa ini dengan baik dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.